Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya tidak terasa sampai juga kita ke pintu bulan Ramadan. Dari jauh kita sudah menyaksikan pekarangan dari bulan Ramadan. Saya memperumpamakan Ramadan ini seperti rumah, karena pada akhirnya di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa kita ini diundang, kita dipanggil. Berarti kalau kita diundang, ada yang mengundang, kemudian ada perjamuan, dan perjamuan tersebut di satu tempat, dan tempat yang paling baik tidak lain adalah rumah. Jadi Ramadan seperti sebuah rumah bagi kita. Dan sekarang setelah kita melewati beberapa bulan, kita telah melewati bulan Rajab, dan mudah-mudahan kita berhasil menjadi Rajabiyun, keluar sebagai seseorang yang berhasil dan mampu memanfaatkan bulan Rajab tersebut. Lalu kita masuk ke bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita pun mampu memanfaatkan bulan Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi tamu teragung bagi Rasulullah di bulan ini. Kita dipakaikan baju Sya'ban oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Seperti orang kalau ihram, kan wajib kalau orang mau ke Baitullah, mau ihram itu dia memakai baju ihram. Artinya dia tanggalkan baju yang dia pakai, kemudian dia memakai baju yang berbeda dengan baju sebelumnya, yaitu baju ihram, baju yang putih, yang tidak punya gambar apa-apa, yang gak punya jahitan apa-apa, polos, artinya suci, bersih. Demikian juga ketika kita masuk di bulan Sya'ban ini, pada akhirnya kita meninggalkan dan menanggalkan baju kebiasaan kita, baju yang menempel pada tubuh kita, hakikat diri kita, kita tanggalkan semuanya. Pada saat itu kemudian Rasulullah memakaikan baju dari tangan sucinya, baju miliknya. Allahu Akbar. Luar biasa. Apakah Anda tidak ingin dipakaikan baju Sya'bani, baju kemuliaan oleh Rasulullah dari tangan mulianya? Makanya kita dianjurkan di bulan ini memperbanyak salawat sebagai gambaran cinta kita kepada Rasulullah. Masih ada beberapa hari, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita tamu yang agung di bulan ini. Berusahalah kita untuk meraih kecintaan Nabi di bulan ini. Rasakan, saksikan itu. Jangan sampai kita betul-betul menjadi orang merugi di bulan ini. Kita rasakan kehangatan Nabi di bulan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uhibbuka ya Rasulullah, uhibbuka ya Rasulullah. Allahu Akbar. Terkadang kita ingin ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu, terkadang ada keinginan dari hati kita supaya salam kita itu dijawab oleh Rasulullah. Ketika
ketika kita dipanggil oleh Rasulullah untuk datang berjumpa dengannya, kita ingin dijumpai oleh Nabi. Dan bulan Sya'ban ini wallahi kesempatan emas bagi kita. Nggak datang kedua kalinya, nggak datang lagi. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan bulan Sya'ban ini, kapan kita pada akhirnya? Kalau bulan Sya'ban saja, bulan khusus baginda Rasulullah saja tidak mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan cinta Rasulullah, untuk mendapatkan salam dari baginda Rasulullah, untuk mendapatkan belayan tangan lembut Rasulullah. Lalu kapan itu kita bisa dapatkan? Kapan? Jangan berpikir bahwa ada lagi, enggak. Ini kelemahan terbesar kita, karena kita selalu menunda-nunda. Kita selalu hidup di alam khayal. Oh nanti, masih ada nanti. Kita ini generasi nanti, generasi mungkin, yang susah. Sedangkan Imam Ali sendiri sudah mengatakan bahwa kesempatan itu jangan engkau lepas. Jangan engkau lepas. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika masih ada kesempatan itu Allah berikan kepadamu, manfaatkan itu, manfaatkan. Dan kita ingin di sisa bulan Sya'ban ini kita benar-benar mampu diterima oleh baginda Rasulullah. Rasulullah memakaikan baju itu kepada kita. Allahu Akbar. Untuk apa? Sebab kita pada akhirnya akan masuk ke bulan Ramadan. Untuk apa? Karena engkau akan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Bukankah ketika engkau memakai baju ihram, untuk apa engkau pada akhirnya memakai baju ihram? Untuk apa? Secara hakiki baju ihram bermakna bahwa engkau memakai satu baju yang engkau diharamkan. Dengan baju tersebut melakukan, bersikap, memiliki gambaran seperti sikapmu yang sebelumnya. Jadi kalau engkau mau masuk ke dalam Baitullah, engkau tidak lagi bisa bersikap dengan sikap-sikapmu yang sebelumnya. Baju ihram itu dengan sendirinya membatasi dirimu. Dan pada hakikatnya di alam hakiki, ya, baju ihram itu bukan engkau yang pakaikan. Bukan engkau pada hakikatnya seperti itu. Tugasmu hanya menanggalkan. Karena itu yang engkau miliki, baju ihram pada akhirnya apa? Itu dipakaikan oleh malaikat kepadamu. Karena engkau akan berjumpa dengan Allah. Kan diandaikan seperti ini, kalau engkau itu diundang oleh seseorang, diundang nih oleh orang mulia, presiden ngundang kamu. Lalu ketika engkau diundang, baju mana yang harus kau pakai? Kan baju yang pantas. Kan engkau mau menghadap presiden, masa baju compang-camping? Sedangkan engkau tuh gak punya baju yang layak untuk engkau pakai untuk berjumpa dengan presiden. Gak punya kamu. Saya gak punya apa-apa, saya miskin. Kan seperti itu. Kalau gambaran kita ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, kan gak punya apa-apa. Hamba itu kan gak punya apa-apa, gak milik apa-apa. Kan begitu gambarannya, hakikatnya kan begitu. Kita gak punya apa-apa, kita gak punya duit untuk beli baju. Kan begitu. Jadi ihram itu bukan kita yang memakaikan. Baju ihram itu bukan punya kita. Baju yang sesuai dengan alam sana. Itu hakikatnya. Maka karena kita gak punya, kan itu hakikat diri kita. Jangan memaksakan diri dong. Nah, karena kita gak punya apa-apa, makanya apa? Kita hanya sekedar menanggalkan baju yang sedang kita pakai. Allah bilang, bukan urusanmu untuk menyediakan sesuatu. Saya yang akan menghiasi, saya yang akan memakaikan. Tugasmu apa? Tugasmu membuka hijab. Tugasmu menanggalkan egomu, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirimu. Kebiasaan-kebiasaan lamamu itu yang engkau harus lepaskan. Hasut, dengki, iri, sombong, semua lepaskan. Itu kan baju yang sementara ini kita pakai. Sehingga kita ini terlihat seperti apa? Baju itu kan tampilan kita.
Itu kan baju yang mencerminkan siapa kita. Itu kan hakikatnya baju. Seperti itu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit memaki. Itu kita. Kalau udah kumpul sama orang, lisannya mudah menggibah. Itu kan baju kita. Ciri khasnya kita seperti apa sehingga dikenal. Oh, ini si tukang gibah nih. Kan begitu. Itu baju kita. Dikenal kita dengan itu. Belum lagi baju apa? Baju kikir. Itu kita pakai. Susah untuk mengeluarkan. Kalau istilahnya orang, kita ini paling susah apa? Kita ini paling susah kalau udah membagi-bagi. Tapi paling mudah untuk kurang-kurang. Dikurangin. Dilihat nih, udah lebih, dikurangin. Kan selalu kayak gitu. Tapi paling susah bagi-bagi. Itu kan istilahnya kita. Susah untuk memberi karena kita ini selalu memakai baju apa? Kikir atau nampak kekikirannya kemana saja. Oh, itu si kikir atau. Nah, ini yang mau ditanggalkan. Ketika engkau mau berjumpa dengan Allah, tanggalkan itu. Kan itulah yang melekat pada dirimu. Baju yang melekat pada dirimu, udah lepaskan itu. Jangan susah. Terkadang kan karena sudah begitu mengkarakter, melekat dalam diri kita, susah mau dilepaskan. Susah, benar-benar susah. Makanya kan merubah kebiasaan itu bukan pekerjaan mudah. Merubah akhlak buruk, kan akhlak itu tidak lain akhlak dari kata khalaq. Khalaq itu kan ciptaan, bentukan. Engkau dicipta dengan itu, engkau dibentuk dengan itu. Akhlak berasal dari kata khalaq. Tergambar, terpola engkau dengan itu. Itu khalaq, terpatri. Nah, kalau sudah menjadi akhlak buruk kita, berarti apa itu sudah melekat pada diri kita, menyatu, sulit untuk dilepas, sakit kita kalau melepaskan itu. Makanya terkadang saking sakitnya untuk merubah kebiasaan, saking susahnya untuk melepaskan hal seperti itu, terkadang kita biarkan saja, nggak apa-apa deh, udah biarin aja. Kita terkadang udah begitu menyenangi hal tersebut. Seperti Anda lihat anak-anak kecil tuh, kan seperti itu. Terkadang itu kita alami juga. Terkadang ada anak kecil udah senang sama sesuatu, boneka, kan boneka itu dari kecil itu terus yang dia pegang, hidupnya dengan boneka tersebut, kemana-mana dengan boneka. 1 jam saja dia dilepaskan dari boneka, dia susah, nangis dia nggak mau lepaskan. Mau dicuci dia nggak mau, dilepaskan dari dia nggak mau. Kenapa? Karena itu udah melekat pada diri dia, udah menyatu pada diri dia. Begitu juga dengan sifat-sifat buruk, kalau udah menyatu, melekat, susah mau ditanggalkan. Susah. Terkadang kita pada akhirnya merasa senang dengan itu, udah jadi hidup kita. Nanti di kemudian hari kita akan dibangunkan dengan itu, dibangkitkan dengan itu, karena udah menyatu dengan diri kita. Makanya nanti Nabi ketika kita dipanggil datang dengan itu, Nabi udah nggak kenal kita siapa nih, kan seperti itu. Karena udah menjadi apa? Menjadi bentukan kita, wajah kita udah seperti itu. Nah, di sini jadi ihram ya seperti itu. Tanggalkan. Kita harus berani menanggalkan dengan sukacita, dengan kerelaan kita. Kita benar-benar ingin untuk melepaskan itu. Harus mau kita. Kalau kita berani melepas, Allah ganti yang terbaik. Allah pakaikan kita baju yang terbaik. Oke, sekarang kita kembali ke bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini ya seperti itu. Karena kita sudah istighfar di bulan Rajab, kita udah tanggalkan. Di bulan Sya'ban kita berjumpa dengan wali Allah, dengan insanul kamil, yaitu baginda Rasulullah. Kita diterima oleh baginda Rasulullah. Di sini kita pada akhirnya berakhlak seperti akhlak apa? Akhlak Nabi. Nabi meminumkan kepada kita minuman-minuman surgawi. Allahu Akbar. Dihiasi oleh Nabi. Kalau dalam tasawuf ya, Sya'ban itu tidak lain adalah maqam ta'alli. Dihiasi kita. Ta'alli itu ya perhiasan, dihiasi kita. Kita udah buang di bulan Rajab, istighfar kita di sana.
istighfar masuk ke bulan Sya'ban. Kita kan udah kosong nih, kayak rumah udah dibersihin, udah disapu, debu-debunya udah dibersihin, udah nggak ada, kosong tuh, kosong. Nah, pada akhirnya ketika kosong kan nggak dibiarin kosong, nggak indah tuh kalau hanya kosong begitu saja. Udah dicat, masya Allah, udah indah tuh rumah. Kan kayak kita. Nah, kita kan nggak punya uang nih untuk menghiasi rumah itu, kita nggak punya apa-apa kan gitu tuh, nggak punya apa-apa, mau beli dari mana, kita miskin, kita fakir. Antumul fuqara, kamu itu kan miskin, kata Allah, kamu itu fakir, ya udah urusan kamu bukan menghiasi, urusan saya tuh. Nah gitu kata Allah, dihiasi kita di bulan Sya'ban ya kayak gitu. Nabi menghiasi kita, diminumkan kita apa, minuman asma ilahi, asma-asma, dihiasi kita dengan asma-asma keindahan. Sifat dermawan mulai kita munculkan. Allahu Akbar, mudah memberi. Karena sifat apa, sifat kikirnya udah nggak ada. Dermawan, lancar memberi. Orang datang meminta, mudah dia, nggak ada susahnya. Siapa saja dia kasih, kepada musuhnya ngasih dia, udah nggak ada urusan saya. Nggak ada bedanya antara teman dengan musuh. Siapa yang datang, siapa yang minta, oke kasih, dia lancar bagi dia, nggak ada susahnya. Nggak ada apa pertimbangan ini dan itu. Pokoknya siapa yang datang butuh sesuatu kasih. Itu mudah tersenyum, kepada siapa saja dia tersenyum, sehingga orang-orang begitu adem kalau kumpul sama dia. Lisannya masya Allah lembut kalau berbicara, nggak memaki, nggak mencaci, menyenangkan. Ada nggak orang yang nggak senang kumpul sama Rasulullah? Nggak ada, semua orang senang kalau udah kumpul sama Rasulullah, melihat wajah Rasulullah yang bersinar. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh cahaya itu tadi. Udah nggak ada kotoran. Kotoran ini kan yang membuat wajah kita itu hitam. Aura negatif yang memancar, panas kalau orang dekat, takut orang kalau datang sama kita. Kalau Rasulullah nggak ada, orang tenang. Kalau kata Allah, barakna haula, ya begitu Rasulullah. Jadi di sekitarnya Rasulullah itu benar-benar kita diberkahi. Makanya kan kenapa kita itu selalu diperintahkan, duduklah sama orang-orang yang baik, duduklah sama orang-orang yang mukmin, duduklah sama orang-orang yang bertakwa, duduklah orang-orang yang punya ma'rifat. Kita diperintahkan duduk, kenapa? Supaya auranya itu pindah sama kita, supaya kita juga itu mirip seperti dia, dapat rahmat. Jangan duduk, jangan datangi tempat-tempat yang gak baik. Kenapa? Kan itu bisa berpindah, bisa mengeraskan hati kita, mempengaruhi itu, sangat mempengaruhi. Kita kan kalau udah sama-sama dengan orang buruk, ya pada akhirnya ya jadi buruk juga. Karena itu yang dia transfer sama kita. Kita belajar dari apa yang kita lihat. Memaki, kita juga ikut-ikutan jadi memaki, jadi keras hati kita. Tapi coba kalau kita kumpul sama orang lembut, jadi lembut kita. Nah, Rasulullah kayak gitu. Abu Jahal aja itu luar biasa, dia rindu sama Rasulullah, rindu, tapi karena kecintaannya dia kepada makamnya, kecintaannya dia sama hartanya, sama kebangsawanannya, dia kan nggak mau tunduk sama Rasulullah. Masa saya harus tunduk sama Nabi? Saya ini kan orang kaya, saya ini kan orang terhormat, masa saya mau tunduk sama Rasulullah yang miskin? Tapi sebenarnya hati dia menerima, kau itu benar ya Rasulullah. Makanya kan Rasulullah itu digelarin dengan Al-Amin, orang yang benar, semua orang ngakuin itu. Tapi ada penyakit di dalam hati mereka, itu yang gak mampu mereka keluarkan. Mereka sakit berat, tidak mau mereka tanggalkan itu baju, karena udah terlalu enak, udah melekat puji-pujiannya orang. Coba bayangkan kalau saya harus tunduk, kan kayak junior. Masa senior mau tunduk sama akal sehat? Menurut dia, ya akal sehat dia, ya sih nggak bisa terima. Saya kaya kok tunduk sama orang miskin, mana ada, mana bisa.
Apalagi kalau sudah berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Saya ini kan udah belajar sampai di tingkat berapa, masa doktor, kemudian harus tunduk sama orang yang biasa-biasa saja. Kan Rasulullah dibilang al-ummi, yang katakanlah tidak bisa, yang tidak tahu menulis dan membaca. Masa harus tunduk sama Rasulullah? Saya ini dokter, saya ini profesor, kan kayak gitu. Rasulullah itu apa? Nah, kita Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau terima. Ada rasa sombong itu. Nah, itu ditanggalkan itu. Kalau kita udah tanggalkan, Allahu Akbar, Masya Allah, hati kita adem, kita aja itu adem, tenang kita, gak kerasa gerusuh, enggak, tenang, dia bawaannya tenang, tidak tergesa-gesa dalam bertindak, semuanya terukur, termanage, terarah. Kenapa? Dia tahu semuanya ada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Saya ini hanya hamba dia saja, ya oke. Saya berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kau kan tenang itu, damai. Kalau punya saya, ya oke, saya pasti akan dapat. Kalau bukan saya, bukan punya saya, mau berusaha seperti apa saja, nggak bakalan bisa saya dapat. Kan tenang, bukan? Tapi kalau kita nggak pahami itu, coba Anda lihat bagaimana kita ini kan bukannya kita yang mengatur dunia, tapi dunia yang mengatur kita. Kita nggak mampu mengerem diri kita dengan kehidupan dunia, nggak mampu. Kita lagi menikmati kehidupan dunia, enggak, tapi kita benar-benar diatur oleh dunia. Kita tertekan, kita nggak mau, tapi mau diapa? Tuntutan dunia. Kita dipaksa kerja sampai tengah malam, Allahu Akbar, siang malam, seperti itu. Uang banyak, tapi pada akhirnya apa? Tidak mampu dimanfaatkan, tidak mampu dinikmati. Lalu untuk apa kemudian uang kita banyak, tapi kemudian kita susah dengan itu? Allahu Akbar, coba dipikir itu. Kita nggak berani menolak sesuatu yang pada akhirnya apa? Membuat kita susah, nggak mampu, kita sudah terikat dengan itu. Ini yang paling susah dunia itu, seperti itu. Dunia itu mengikat dirimu, merubah dirimu menjadi seorang budak dia. Itu dunia. Dan kalau orang sudah masuk, sifatnya itu seperti lumpur masuk. Kan dunia itu kan dibuat dari tanah. Kalau udah kebanyakan air, jadi lumpur. Kalau udah terlalu banyak kenikmatan, orang lupa. Bagaikan kenikmatan dunia itu seperti air yang dituangkan pada apa? Pada tanah, akhirnya lumpur. Engkau masuk ke dalamnya, engkau susah untuk keluar. Bangkit engkau susah, enggak bisa, engkau terus ditarik. Nikmat engkau rasakan enak, Masya Allah banyak uang, tapi dia nggak mampu manfaatkan. Disimpan di bank. Pada akhirnya apa? Dia tidak manfaatkan. Banyak di bank, tapi pada akhirnya apa? Dia pergi meninggalkan, dia mati dengan uang yang tersimpan di bank tanpa dia nikmati. Yang dirasakan apa? Kesusahan dan penderitaan. Waktu terbuang dengan percuma. Untuk apa? Coba difikirkan, coba merenung sedikit. Allahu Akbar, bagi waktumu, manage waktumu, berani untuk mengatakan tidak ketika memang itu benar-benar engkau tidak ingin kerjakan. Allahu Akbar. Coba jadilah manusia. Kita dituntun untuk menjadi manusia. Kita ini zahirnya manusia, tapi batinnya bukan manusia. Kita dituntun untuk zahir dan batin kita menjadi karakter manusia. Itu yang kita ingin lakukan. Oke. Hakikatnya di situ. Jadi Rasulullah menghiasi kita. Karena itu tugas Nabi. Tugas Nabi itu yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk menerima kita, menyambut umatnya Rasulullah. Allahu Akbar. Kita umatnya dan Rasulullah yang akan menyambut kita. Untuk apa? Rasulullah perantara untuk ketemu dengan Allah, perantara.
Jadi engkau nggak mungkin bisa melompati Rasulullah. Tanpa izin dia, kamu nggak mungkin bisa ketemu Allah. Mustahil, nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, ini menandakan dia tidak paham tentang hakikat yang sebenarnya. Nggak ada. Engkau harus tahu dan maknai itu. Ketika syahadat saja diwajibkan untuk mengikutkan Rasulullah di sana, itu menandakan apa? Rasulullah dan Allah nggak bisa dipisahkan. Hanya saja kita terkadang terpaku dengan hal-hal yang bersifat lahir. Ya kita anggap bisa. Enggak bisa. Cahaya Allah nampak pada sosok Rasulullah. Ini harus benar-benar engkau pahami. Ini saya udah jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya Anda bisa lihat di YouTube tentang hakikat Rasulullah sebagai perantara kita. Di sana Anda bisa lihat, Anda simak di sana kedudukan Rasulullah, kedudukan bulan Sya'ban ini. Saya hubungkan dengan hal tersebut. Oke. Lalu dilihat oleh Rasulullah, kita ini udah menanggalkan baju-baju keburukan kita yang melekat pada diri kita. Kemudian Rasulullah memakaikan baju apa? Allahu Akbar, baju tauhid. Karena kita mau ketemu dengan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan tauhid. Tauhid menyatukan Allah, melihat Allah, dan Allah itu satu. Di sanalah hakikat tauhid. Makanya dibilang apa? Ramadan adalah syahrul liqa, bulan perjumpaan. Dan ketika masih ada selain Allah, gak mungkin pertemuan bisa terjadi. Gak mungkin. Makanya disebut dengan tauhid. Dan tauhid ini bukan lagi tauhid apa? Tauhid pikiran, bukan lagi tauhid ucapan asyhadu alla, bukan, tapi tauhid hakiki. Engkau benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam jiwamu. Hadir itu dalam jiwamu, sehingga engkau benar-benar hanya merasakan Allah dalam setiap detak jantungmu, dalam setiap tarikan nafasmu. Hanya Allah, 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 tidak ada yang lain. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semuanya hanya Allah. Tidak ada tempat lain selain Allah. Engkau lihat semuanya adalah tampilan Allah. Allahu Akbar. Ma ra'aitu illa jamila. Ini kan hakikatnya. Tidaklah aku lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini kecuali adalah keindahan. Seperti itu, semuanya indah. Nggak ada keluhan, nggak ada rasa sakit, nggak ada aduan, nggak ada. Itulah hakikat pencinta. Di sini kita benar-benar hanya mencintai Tuhan. Hanya Allah yang kita cintai. Kita mau ketemu dengan Allah. Kita pakaikan baju tauhid. Ini bulan Ramadan tersebut. Apakah Anda udah siap? Ramadan udah menanti kita. Ramadan udah menanti kita. Dia sedang melambaikan tangannya kepadamu. Dia menanti. Dia sedang mengundangmu. Allahu Akbar. Seakan-akan sekarang, kalau benar-benar engkau melihat dan engkau rasakan, tinggal berapa hari? 5-4 hari. Seakan-akan sekarang Ramadan sedang berdiri di depan pintu, memanggilmu. Ayo sini. Ayo datang. Ada perjamuanku untukmu di bulan ini. Allahu Akbar. Perjamuan. Ayo datang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk bisa mencicipi perjamuan Allah ini. Tidak semua orang, hanya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar. Engkau harus menjadi orang beriman. Itu syarat utama untuk bisa memasuki perjamuan Allah. Perjamuan beriman, bukan ayuhan nas, bukan manusia yang dipanggil, bukan. Iman, hakikat dirimu yang dipanggil. Itu batinmu yang dipanggil. Lihat apakah dirimu benar-benar punya keimanan atau tidak. Kalau engkau bukan seorang mukmin, berarti engkau bukan yang dipanggil. Enggak. Jadi jangan
soan gitu, oh iya sayang dipanggil. Enggak. Memang mungkin saja engkau berpuasa, tapi pada hakikatnya engkau belum berpuasa. Bukankah kata Nabi, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi kemudian apa? Tidak ada yang mereka rasakan dari puasa mereka, karena memang mereka tidak berpuasa, zahirnya saja berpuasa, tetapi coba lihat keburukan lancar. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan kehormatan bulan Ramadan mereka kerjakan. Allahu Akbar. Mereka tidak memuliakan bulan Ramadan. Ketika engkau menjadi tamu oleh Ramadan, apa yang harus engkau jaga? Adabmu jaga. Ketika engkau masuk ke dalam rumah seseorang, apa yang harus jaga? Adabmu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah. Jangan galilah adab, kurang ajar. Kan seperti itu, jaga kehormatan, jaga kemuliaan tuan rumahnya. Ini harus benar-benar engkau pahami. Apa yang tidak bisa engkau kerjakan di bulan Ramadan ini, apa yang membuat pada akhirnya bulan Ramadan tersebut tersinggung kepadamu, jatuh kemuliaannya, dia harus kau tahu itu. Bukan hanya sekedar fikihnya aja. Oke, fikih penting, dan itu memang harus, syariat kau harus jaga, ini harus benar-benar engkau terapkan. Tapi jangan lupa, pada sisi batinnya, pada sisi akhlaknya, adabnya juga harus benar-benar engkau jaga. Pernah dengar tidak? Saya rasa udah pernah dengar, sering udah diucapkan oleh para mubalik, ketika ada seorang perempuan yang memaki budaknya, dan di bulan Ramadan kemudian didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, makan. Kata Rasulullah, kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya berpuasa. Kata Rasulullah, enggak, engkau tidak lagi sedang berpuasa. Tidak ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Dengan mukjizat Rasulullah, ya, dengan kehormatannya Rasulullah, orang tersebut muntah. Ketika dia muntah, yang keluar apa? Yang keluar bangkai, nanah, darah keluar. Allahu Akbar. Itu hakikatnya. Itu hakikat dari apa? Dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan buruk. Hanya kita tidak merasakan. Kita tenang-tenang saja. Neraka sedang kita lakukan sekarang ini. Kita sedang membakar diri kita dengan perbuatan-perbuatan buruk kita, tapi kita tidak rasakan panasnya api neraka. Bukan nanti, sekarang sedang terjadi. La tarawunna al-jahim. Mereka akan melihat jahim tersebut. Penderitaan itu mereka akan lihat. Hanya bedanya, kita yang tidak punya kemampuan itu saat ini, nanti di alam barzakh sana. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya kemampuan, para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, alam barzakh mereka mampu mereka rasakan pada hari ini. Itu bedanya kita dengan mereka. Dan kalau kita semakin lembut, kita semakin halus, ya alam-alam gaib itu pada akhirnya apa? Mulai kita mampu rasakan. Makanya antara mulk dengan malakut nggak bisa bersatu. Kalau mulknya terlalu gede, malakutnya akan apa? Akan redup. Tapi kalau malakutnya gede, terang, mulknya dengan sendirinya apa? Akan redup. Makanya dibilang antara dunia dan akhirat nggak bisa disatukan. Engkau harus memilih. Kalau hanya untuk Allah kau kerja, ya berarti apa? Engkau harus menafikan puji-pujian manusia. Itu harus kau nafikan. Syuhrat, kemasyhuran dunia harus engkau tanggalkan. Nggak bisa. Tapi kalau engkau menginginkan dunia dengan sendirinya, ini akan engkau lepaskan. Akhirat engkau akan lepaskan. Nggak mungkin bisa bersatu, nggak mungkin. Nggak ada orang bisa bahwa ini bisa digabung. Orang harus memilih. Pilihan ada di tangan kita. Itu hakikatnya bulan Ramadan seperti itu. Nah, jadi
Ini awal pertemuan kita tentang hakikat Ramadan. Sekarang kita udah mau memasuki bulan Ramadan. Persiapkan dirimu. Sekarang seakan-akan engkau sedang menyaksikan Ramadan sedang melambaikan tangan kepadamu. Allahu Akbar. Kalau engkau benar-benar cinta dengan Ramadan, kalau engkau benar-benar rindu seperti yang engkau selalu tulis di dalam statusmu, Ramadan gak lama lagi, aku udah rindu. Rasakan apakah engkau itu benar-benar merindukan Ramadan atau tidak. Selami batinmu, rasakan seperti apa kerinduanmu. Jangan hanya sekedar hiasan status saja. Jangan. Untuk apa? Tapi rasakan itu di dalam batinmu. Kerinduan seperti apa? Apakah ada itu kerinduan? Benar tidak? Apakah air matamu benar-benar menetes ketika disebut bulan Ramadan? Tidak lama lagi bulan Ramadan. Apakah engkau benar-benar berbahagia atau tidak? Kalau memang engkau berbahagia, apa yang membuat engkau bahagia? Apa yang bisa engkau dapatkan dengan bulan Ramadan? Apa? Sebenarnya itu bisa kita lihat pada hari ini. Di bulan Syaban, di bulan Rajab itu akan terlihat. Kalau memang kita mampu memanfaatkan malam-malam di bulan Syaban ini dengan benar, yakin bahagiamu tetesan air matamu karena engkau benar-benar senang dan gembira dengan bulan Ramadan. Itu hakun, itu engkau jujur. Tapi kalau tidak, bohong semuanya. Bohong semuanya. Hanya sekedar status saja. Tapi hakikatnya sebenarnya engkau benar-benar tidak merindukan bulan Ramadan. Enggak. Ini benar tergambar seperti seseorang yang lama tidak ketemu, lama gak berjumpa dengan seseorang. Ada teman akrabmu, katakanlah seorang anak, berpisah dengan orang tuanya lama, sekian lama, setahun gak ketemu, orang tuamu mau datang kepadamu. Gak lama lagi dia mau datang. Kira-kira gimana perasaanmu pada saat itu? Rindu gak kamu? Pasti kau rindu. Lama saya gak ketemu sama orang tua saya. Lama saya gak melihat wajahnya. Lama saya tidak berjumpa dengan dia. Hari-hari menanti kapan pertemuan itu akan terjadi. Itu kerinduan yang benar. Karena kita tahu, oh iya, di bulan Ramadan ini begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada saya. Banyak perjamuan-perjamuan Allah yang luar biasa yang tidak bisa saya temukan di bulan-bulan lain. Dia begitu gembira, dia begitu senang, dia mendapatkan undangan Allah. Ini undangan VIP ini. Istimewa Anda ketika Anda masuk ke dalam bulan Ramadan. Pilihan Anda. Makanya Anda begitu gembira, senang sekali Anda. Dan Anda gak tahu lagi mau melakukan apa. Saking gembiranya Anda. Itu hakikat gembira. Itu hakikat bahagia. Dan dibilang kalau orang berbahagia, baru berbahagia, belum masuk. Allah Akbar. Kalau orang berbahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, hakikatnya ya benar-benar memang engkau berbahagia. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Wajib baginya surga. Allahu Akbar ya Rasulullah. Wajib bagimu surga. Engkau gak pikirkan yang lain. Sudah diwajibkan, baru engkau itu memperlihatkan rasa senangmu saja. Engkau sudah diberikan surga oleh Allah. Sudah diwajibkan surga bagimu. Saking mulianya, istimewanya bulan Ramadan itu. Sekarang coba lihat, benar-benar enggak diri kita itu merindukan bulan Ramadan? Ini akan terlihat. Akan terlihat. Apakah ketika masuk mulai tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, apa yang engkau lakukan dengan bulan Ramadan?
Seperti apa doamu? Seperti apa ibadahmu? Seperti apa tahajudmu? Seperti apa ibadah-ibadahmu di situ? Adab-adabmu seperti apa? Engkau jaga kehormatan, kemuliaan bulan Ramadan. Itu semuanya akan terlihat. Allah akan baca dirimu. Allah akan lihat kejujuranmu. Pengakuan-pengakuanmu yang mengatakan bahwa saya gembira, bahagia, Allah akan lihat di sini. Oke, saya rasa demikian. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Sekarang kita udah dipanggil, dan pada pertemuan yang lain kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, keistimewaan apa saja yang ada di bulan Ramadan, dan salah satunya mungkin tentang khutbah yang dibaca oleh Rasulullah di akhir bulan Sya'ban ketika mau memasuki bulan Ramadan. Ini mungkin kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang, insyaallah, mudah-mudahan. Oke, saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.